Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabah Sabir dari program studi Komunikasi dan Media Islam. Di sini saya akan memperkenalkan personal branding dari Bapak Muhammad Yusuf Kala yang berprofesi sebagai pengusaha beragama Islam, lahir di Batam, Pone, Sulawesi Utara, tanggal lahir Jumat 15 Mei 1942, zodiak Taurus, hobinya membaca dan menulis, warga negara Indonesia. Istrinya Haji Mufidah Yusuf, anaknya Mukhlisa Yusuf, Muswirah Yusuf, Imelda Yusuf, Solihin Yusuf, Caireni Yusuf, saudaranya Halim Kala. Biografinya, Yusuf Yusuf Kala lahir di Batam, Pone, 19 Mei 1942. Merupakan anak kedua dari 17 bersaudara. Semasa muda Kala banyak menghabiskan waktu untuk berorganisasi kepemudaan. Pengalaman berkecimpung dengan organisasi berhasil mengantarkan Kala untuk menjadi orang kedua di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009. Awal nama Kala dikenal pada tahun 1968 saat dirinya menjadi CEO NV Haji Kala. Di bawah kepemimpinan Kala, perusahaan NV Haji Kala berkembang kian pesat dari semula hanya sekedar bisnis ekspor impor menjadi meluas ke bidang perhotelan, konstruksi, perjualan kendaraan, kelapa sawit, perkapalan, real estate, transportasi, perdagangan udang, dan telekomunikasi. Karir politiknya bermula saat dirinya menjabat sebagai Ketua Pelajar Islam Indonesia PII cabang Sulawesi Selatan pada tahun 1960 sampai 1964. Berlanjut menjadi Ketua HMI cabang Makassar pada tahun 1965 sampai 1966. Tidak puas sampai di sana pada tahun 1967 sampai 1969 Kala menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dilakukan menjadi Ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami pada tahun 1967 sampai 1969. Bakat dagang yang ditunjukkan oleh sang ayah rupanya tak menguap sia-sia. Sebelum terjun ke dunia politik, Kala sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Kadinda. Anak dari pasangan Kala dan Atirah ini dulunya dikenal sebagai pengusaha muda dari perusahaan milik keluarga bendera Kala Group. Pada tahun 1965, setelah pembentukan sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar, Kala terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara 1965 sampai 1968. Di tahun yang sama, saat Kala tengah menyelesaikan tugas akhir, dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965 sampai 1968. Karir politik Kala seketika melesat saat dirinya terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada tahun 1982 sampai 1987. Mewakili Golkar pada tahun 1997 sampai 1999 mewakili daerah. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2004, Kala sempat terpilih menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid selama 6 bulan, 1999 sampai 2000. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, kalau kembali diangkat menjadi menteri, kali ini sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Menko Kesra. Di tengah jalan Kala mengundurkan diri karena berniat maju mencalonkan diri kepada Wakil Presiden mendampingkan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemenangan telak membuat pasangan SBY dan Yusuf Kala melenggang menuju Istana Negara untuk disahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2004 sampai 2009. Selepas jabatan sebagai Wakil Presiden pada tahun 2009, suami dari Mufidah Yusuf dan ayah dari 5 orang anak serta 9 cucu ini menjadi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Pada bulan September 2011, Kala mendapatkan gelar doktoral kausa keempatnya dari Universitas Hasanuddin Makassar bidang perekonomian dan politik. Saat ditanya komentarnya, dirinya berpesan bahwa jangan pernah memberikan jualan politik yang berisi janji-janji, tetapi bagaimana masyarakat adil dan sejahtera terwujud. Pemimpin yang membina kemakmuran tanpa pemerataan adalah masalah besar. Keadilan boleh susah, tetapi harus susah bersama. Maju dan sejahtera pun harus bersama. Selain itu, pada Desember 2011, Kala berhasil mendapatkan penghargaan HUD AI, Budaya Akademik Islami, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan penghargaan tokoh perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk Perdamaian di Maluku, Ambon 2011. Penghargaan lain diberikan kepada Kala, yakni penghargaan
Dwi Joso Wojo Award. Dari Asuransi Jiwa Bersama AJB, Bumi Putra 1912. Pada bulan Januari 2012, dan penghargaan The Most Inspiring Person pada bulan dan tahun yang sama disematkan oleh prestasi yang telah diukir. Penghargaan tersebut diberikan oleh Men's Obsession, majalah prestasi dan gaya hidup. Kini, di tengah kesibukannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, kalian masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan cucu-cucu kesayangannya. Dia juga terpilih menjadi sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Muktamar ke-6 DMI untuk periode 2012-2017. Pada tanggal 19 Mei 2014, kala resmi menjadi pendamping Jokowi dan maju sebagai calon wakil presiden Indonesia periode 2014 sampai 2019. Pasangan Jokowi dan JK ini akan melawan pasangan Prabowo dan Hatta pada pemilu presiden tahun 2014 yang dilaksanakan 9 Juli 2014. Pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar 1967, di European Institute of Business Administration Fontainebleau, Prancis, dan yang lain-lain. Karirnya Ketua Umum Palang Merah Indonesia 2009 sampai sekarang, Wakil Presiden Republik Indonesia 2004 sampai 2009, Ketua Umum DPP Partai Golkar 2004 sampai 2009, dan masih banyak yang lain. Penghargaan-penghargaannya salah satunya Dr. Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. HCIC di bidang perdamaian dari Universitas Syah Kuala Aceh pada 12 September 2011, dan masih banyak yang lain. Beberapa brand awareness dari Yusuf Kala. Yang pertama, Kala Group partner with local venture capitals to build Sauraja Hub Incubator. Yang kedua, rencana dan fokus bisnis Kala Group dengan semangat going digital. Kala Group mulai melakukan pembaruan di berbagai sektor. Jika sebelumnya fokus ke sektor unggulan seperti otomotif, transportasi dan logistik, pembangunan dan konstruksi, hingga manufaktur dan energi, kini Kala Group mulai mengadopsi bisnis digital dengan meluncurkan inisiatif pengembangan aplikasi hingga program inkubator. Yang ketiga, jaringan pendonor darah secara online Palang Merah Indonesia meluncurkan layanan Ayo Donor dan Blood Book, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.